Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami dalam satu hari ini. Sebelum kami beristirahat di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, agar kami layak memahami akan kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Kamis 22 Januari 2026 dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 dimulai dari ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoalah kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi dengan berdoa. Mereka mempunyai kebiasaan melakukan berdoa dengan spontan dalam 3 waktu, yaitu setiap jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Pada jam-jam tersebut, doa-doa harus dinaikkan dimanapun mereka berada. Maka dengan mudah terjadilah pada jam-jam itu, banyak orang-orang Farisi berdoa di sudut-sudut jalan yang ramai, di tengah pasar, atau di lapangan kota yang penuh dengan keramaian. Dengan begitu semua orang tahu bahwa orang Farisi memang kelihatan taat dan saleh. Karena kebiasaan tersebut, sering orang-orang Farisi tidak fokus kepada Allah dan bahkan terjadi penonjolan diri dan ingin dipuji oleh orang dengan cara berdoa mereka demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali, nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa yang benar. Katanya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Tentu pengajaran Yesus tentang berdoa yang benar bertolak belakang dengan sikap berdoa orang-orang Farisi yang terkesan munafik. Yesus mengajarkan mengapa harus masuk kamar dan menutup pintu. Karena berdoa adalah membangun hubungan kita dengan Allah Bapa, dan lagi pula doa kita ditujukan hanyalah untuk Bapa yang di sorga, bukan kepada manusia. Dengan berdoa di tempat tersembunyi kepada Bapa, kita lebih fokus menyapa Bapa yang mendengar dan menjawab doa-doa kita, sebagaimana juga dengan pengalaman hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berdoa hanya kepada Bapa yang di sorga, bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan-kekuatan dunia, tetapi hanya kepada Dia. Pengajaran Yesus tentang cara berdoa tersebut begitu penting dalam kehidupan kita pada masa kini. Kita tidak perlu memamerkan cara atau gaya berdoa kita. Yang paling penting, berdoalah dengan tulus yang ditujukan hanya kepada Allah Bapa saja, bukan kepada manusia. Karena itu, jika kita berdoa, mari fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Bapa saja. Tidaklah bercabang, tidak mendua, hanya di dalam nama anaknya, Yesus Kristus. Itulah doa yang diinginkan oleh Bapa kepada kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana supaya kami dapat berdoa dengan baik hanya kepadamu saja. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Sebentar kami mau beristirahat.
Lindungi kami dan jagai kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Bibeltor Ameria Partede Mengucapkan selamat Hari Natal 2025 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. 1 Januari 2026. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.